Hai, perkenalkan nama saya Katrina WBO dengan NIRP 22328440. Saya mahasiswa dari Setia Malang dengan program studi D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan ini untuk memenuhi mata kuliah Anatomi Patofisiologi oleh Bapak dosen Bapak Henry Didiharto Escape, NERS MPD. Pengertian pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ manusia. Sistem ini berfungsi untuk menerima makanan. Yang kedua, mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi. Yang ketiga, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses dari tubuh. Yang kedua, tentang proses pencernaan. Proses pencernaan ini yang pertama mengunyah, yang kedua makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Yang ketiga ini ada menelan. Yang keempat ada makanan didorong melalui kerongkongan. Ya, saluran cerna. Saluran cerna ini seperti mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua ini tentang organ pencernaan tambahan, itu ada gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, hati, dan pankreas. Ya, kita masuk pada proses pencernaan. Proses pencernaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tentang proses pencernaan mekanis. Jadi proses pencernaan mekanis ini merupakan perubahan molekul makanan yang besar menjadi sel kecil. Misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Jadi kita masuk pada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini merupakan proses perubahan molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Ya, masuk pada bagian rongga mulut, ini ada gambarnya di samping. Bagian luar yang sempit atau vesitubula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam ini dilapisi oleh selaput lendir. Jadi di rongga mulut itu ada selaput lendir yang dilapisi. Yang berikutnya tentang gigi. Gigi ini ada gigi sulung, ada gigi tetap atau gigi permanen ya. Ya, fungsi gigi ini ada gigi seri ini untuk memotong dan menggigit makanan. Yang kedua ada gigi taring. Gigi taring ini untuk memutuskan atau merobek makanan dengan keras dan kita dapat dilihat juga. Ada gigi geraham. Gigi geraham itu untuk mengunyah makanan, terus menggiling makanan juga yang sudah dipotong-potong. Terus kita masuk pada lidah. Jadi lidah terdiri atas serat lintang atau lurik ya. Otot sadar dapat digerakkan ke seluruh arah. Lidah ini juga dibagi atas tiga. Yang pertama ada radikis, dorsum, dan absep. Ya, fungsi lidah ini yang pertama untuk mengaduk makanan, membentuk suara sebagai alat pengecap dan menelan serta merasakan makanan yang saat pada kita makan itu pasti akan merasakan. Ada kelenjar ludah. Ada kelenjar ludah ini ada kelenjar paratois, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Ya, ada gambarnya di samping ini. Ya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini ada beberapa bagian. Yang pertama tentang semua kelenjar ludah ini menghasilkan air liur. Air liur itu adalah saliva untuk membasahi rongga mulut dan makanan. Yang kedua, kira-kira 1600 cc saliva disekresikan setiap hari. Ya, lebih 99% air liur terdiri sisanya dari air garam, urea, lendir, itu juga termasuk air liur. Ya, yang dapat merangsang pengeluaran saliva adalah rangsangan parasimpatis, adanya makanan di dalam rongga mulut, membauhi, melihat, dan memikirkan makanan. Ya, ada faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus.
Ada bagian faring, ada nasofaring, orofaring, laryngofaring. Esofagus ini dari mulut menuju makanan, dari mulut makan menuju ke esofagus. Atau esofagus ini adalah kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, terdiri dari 1/3 otot luri atau 2/3 otot polos. Ya, jadi kita masuk pada pankreas. Pankreas ini letaknya di belakang lambung. Panjangnya ini sekitar 15 cm, lebarnya 5 cm, berat rata-rata 60 gram. Bagian kaput, korpus, dan ekor. Nah, yang ini kita masuk pada gaster. Ya, gaster ini ada 3. Lambung merupakan organ otot berrongga yang besar. Letaknya di bawah diafragma di depan pankreas dan limpa. Agak ke sebelah kiri, kapasitasnya itu diperkirakan 1-2 liter. Ya, lapisan lambung ini ada dari dalam, ada dari luar juga, ada berbanyak lapisan ya gaster lambung ini. Terus kita masuk pada usus halus. Usus halus merupakan bagian yang terpangkal pada pylorus yang panjangnya sekitar 6 meter, merupakan saluran paling panjang itu adalah usus halus. Ya, fungsi usus halus ini yang pertama menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe. Ya, yang kedua ini tentang menyerap protein dalam bentuk asam amino. Jadi sudah dalam bentuk asam amino itu mengambil protein-proteinnya gitu. Terus yang ketiga tentang karbohidrat ya. Ini bagian-bagian usus, ada usus 12 jari, jejunum, ileum. Ya, lapisan usus halus dari dalam keluar ada lapisan mukosa, ada lapisan otot sikuler, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Ada jejunum. Jejunum ini ada jejunum itu ada usus kosong, panjangnya itu sekitar 2-3 meter. Kelenjar usus menghasilkan enzim pencernaan seperti yang dihasilkan oleh pankreas. Ini ada duodenum. Duodenum ini usus 12 jari, panjangnya itu 25 cm. Di duodenum ini ada 2 saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu. Getah empedu ini berfungsi untuk memuliskan lemak dengan bantuan lipase. Jadi dengan bantuan lipase, getah pankreas menghasilkan enzim pencernaan. Ileum itu adalah usus penyerapan, panjangnya sampai 45 cm. Ya, kita masuk pada usus besar. Jadi ada usus halus, usus besar, ada usus halus. Ya, usus besar ini dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya ini adalah membentuk massa feses. Yang kedua mengabsorpsi air. Yang ketiga tentang membentuk lendir untuk melumusi permukaan mukosa. Ini kita masuk pada rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari usus besar dan berakhir di anus. Organ ini juga berfungsi sebagai penyimpanan sementara feses. Ini gambar rektum. Ini kita masuk pada hati. Letaknya di bagian rongga abdomen di sebelah kanan ya. Beratnya ini sekitar 1,5 kg. Fungsinya pertama mengatur distribusi makanan, glukosa, yang ketiga mengatur protein darah, yang keempat tentang menyaring bakteri dan toksik, terus menghancurkan erosit, mengubah protein vitamin A, terus membuat empedu dan mengubah NH3 menjadi ureum. Ini tentang kanto empedu. Kanto empedu ini berbentuk terong, merupakan membran berotot. Letaknya di lobus sebelah permukaan bawah hati. Ya, kita masuk pada anus ya. Jadi anus itu adalah tempat pembuangan feses. Jadi anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus berbentuk dari permukaan tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otosphincter.
Ini tentang kelenjar pencernaan, ada kelenjar ludah, lambung, pankreas, usus halus, ada enzim, cara mengubahnya dan hasilnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.